Shalom Ibu Bapak, Saudara dimanapun berada, berkah dalam, selamat petang, bertemu kembali kita di Persekutuan Oikumene Surakarta di hari Senin bulan Juli. Senin terakhir selalu kita bertemu dan kita disapa selalu oleh kebenaran firman Tuhan. Dan malam ini atau petang hari ini kita akan memulai persekutuan kita. Kita siapkan hati diri kita untuk boleh menyembah Tuhan dan nama Tuhan ditinggikan. Karena Dia begitu baik dalam hidup dan kehidupan kita. Kita mulai dengan satu pujian, Allah itu baik. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Ibu bapak saudara yang berbahagia dimanapun kita berada, sungguh kita merasakan kasih setia, berkat Tuhan di masa sulit, masa pandemi. Kita ada sampai sekarang karena Allah itu baik. Kita akan siapkan hati untuk berdoa, memulai persekutuan kita pada malam hari ini. Kita mulai dengan tanda salib, tanda kemenangan bagi saudara-saudara sayang Katolik. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, Allah Tuhan satu-satunya dan tidak ada yang lain. Allah Tuhan yang sudah datang ke dunia menyelamatkan manusia di dalam diri Yesus Kristus. Betapa kami boleh mengucap syukur petang hari ini
di Senin terakhir bulan Juli. Karena Engkau baik bagi kehidupan dan penghidupan kami. Terima kasih untuk semuanya. Di mana anak-anak kami, cucu kami sudah boleh kembali bersekolah. Dari tingkat PAUD sampai tingkat SMA, SMK. Anak-anak kami yang kuliah sudah boleh menyelesaikan tes akhir semester. Dan mereka mempersiapkan semester yang baru di tahun ajaran 2022-2023. Terima kasih Engkau menopang kami bagi kami yang lemah. Engkau memulihkan kami tubuh yang kurang sehat. Engkau memberkati usaha-usaha kami, pekerjaan kami, dimanapun kami bekerja. Terima kasih untuk semuanya. Di penghujung bulan Juli ini kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Izinkan kami boleh nanti kelak memasuki bulan yang baru, bulan anugerah, bulan Agustus, dengan kasih penyertaan Tuhan. Di persekutuan Oikumene penghujung bulan ini, kami datang ingin meninggikan, memuliakan nama-Mu. Layakkan kami banyak kekurangan salah dosa kami, tolonglah ampuni kami. Dan biarlah kehadiran dimanapun kami ada sekarang ini, keberadaan kami dimanapun sekarang kami berada, Tuhan ada selalu bersama dengan kami. Dan Engkau ditinggikan senantiasa. Terima kasih untuk persekutuan yang boleh menguatkan iman dan kebersamaan kami. Terima kasih, terpujilah Engkau kekal sepanjang masa. Amin. Ibu bapak saudara yang berbahagia, pasti setiap Sabtu Minggu yang sudah onsite, sudah ibadah di gereja, di paroki masing-masing, kita selalu dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Setiap hari kita baca Alkitab, kebenaran firman Allah. Dan di penghujung bulan, setiap kali kita bertemu dalam persekutuan Oikumene. Dan nanti sebelum kita akan mendengarkan homili dari Romo Robertus Budi Haryana PR, kita akan siapkan hati kita dengan satu pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan,
dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Saudara-saudari terkasih, salam sejahtera, Shalom. Tanggal 25 Juli, Gereja Katolik merayakan pesta Santo Yakobus Rasul. Kita mau mengambil sebuah tema, dipanggil dan diutus untuk melayani. Mari kita dengarkan sabda Tuhan untuk mengantar permenungan kita semua. Diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 20 sampai 28. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada 2 bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Santo Yakobus yang dirayakan pestanya tanggal 25 Juli adalah saudara dari Yohanes, anak Zebedeus. Dan ia adalah salah satu dari ketiga orang murid Yesus
yang memang mendapat kesempatan istimewa untuk menemani Yesus, menyertai Yesus dalam peristiwa-peristiwa penting hidupnya. Seperti kita tahu, ketika Yesus menampakkan kemuliaannya di Bukit Tabor, juga ketika Yesus berdoa semalaman di Taman Getsemani. Diceritakan dalam Injil ini tadi, Yakobus dan Yohanes melalui ibunya meminta kedudukan, meminta jabatan kepada Tuhan Yesus. Duduk di sebelah kanan, duduk di sebelah kiri Tuhan Yesus di kerajaan surga nanti. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kedua murid itu, dan akhirnya juga ke semua murid, menanggapi, menjawab permintaan kedua murid itu. Tuhan Yesus mengatakan, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sederhana sekali yang dikatakan Tuhan Yesus. Pertama, melayani sebagai hamba adalah cara untuk menjadi besar, adalah cara untuk menjadi terkemuka. Bahkan saya berani mengatakan, melayani sebagai hamba adalah satu-satunya cara yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus bagi siapapun yang ingin menjadi besar dan juga menjadi terkemuka. Itu yang pertama. Yang kedua, jelas juga dengan sabda Yesus ini bahwa menjadi besar itu bukan tujuan. Menjadi terkemuka itu bukan tujuan. Bisa dikatakan menjadi besar, menjadi terkemuka itu adalah buah atau hasil dari sebuah pelayanan sebagai hamba. Maka dengan sabda ini menjadi jelas, kepemimpinan, jabatan, kedudukan Allah Tuhan Yesus itu adalah kepemimpinan yang melayani sebagai hamba. Bahwa jabatan, bahwa kedudukan, bahwa kepemimpinan itu adalah sarana untuk memberikan pelayanan kepada yang lain. Dan sebetulnya apa sih artinya melayani itu? Melayani adalah sebuah tindakan, adalah sebuah pekerjaan yang ditujukan untuk orang lain pertama-tama, bukan untuk dirinya sendiri. Melayani itu berarti melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu pertama-tama untuk orang lain, mengabdikan diri untuk orang lain, bukan semata-mata untuk dirinya sendiri. Maka yang namanya pelayan, yang namanya hamba, itu adalah orang yang melakukan pekerjaan, orang yang melakukan sesuatu untuk orang yang dilayani, untuk orang lain pertama-tama, bukan untuk dirinya sendiri. Maka kiranya menjadi sangat jelas, yang terbesar adalah mereka yang banyak melakukan pelayanan. Yang terkemuka adalah mereka yang melakukan banyak tindakan untuk orang lain, tentu untuk kebaikan orang lain,
Kita semua dengan sabda ini pada pesta Santo Yakobus Rasul ini dipanggil dan diutus untuk melayani. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara terkasih yang dikasihi Tuhan Yesus, melayani sebagai hamba, dan itu membuat kita menjadi besar, membuat kita menjadi terkemuka, tentu adalah pelayanan yang dilakukan dengan kasih, yang dilakukan dengan tulus. Disitulah sebetulnya boleh dikatakan mutu dari sebuah pelayanan. Ketika pelayanan itu dilakukan dengan kasih, dengan ketulusan hati. Pelayanan itu tidak tergantung dari jabatan-jabatan. Menurut ukuran dunia, memang yang menduduki jabatan tinggi di pemerintahan, di masyarakat, mungkin akan bergengsi. Tetapi terkait dengan mutu kualitas pelayanan adalah tergantung dari kasih yang mendasari pelayanan itu, ketulusan yang mendasari pelayanan itu. Sebetulnya ada ungkapan yang sangat menarik. Semoga dengan ungkapan ini kita menjadi semakin teguh, semakin kuat dalam panggilan dan tugas pelayanan mengenai makna dari sebuah kerja. Sering mendengar, sering orang memaknai pekerjaannya itu adalah pelayanan. Bagiku kerja adalah pelayanan. Maka pelayanan itu tidak berarti gratisan. Maka pelayanan itu bisa saja bergaji, berupah. Pelayanan itu tidak harus dimengerti tanpa upah. Ketika orang bekerja, misalnya seorang guru, dia menghayati pekerjaannya itu sebagai pelayanan. Itu mah yang kita hayati dengan sabda ini. Dan dengan pelayanan itu pula lah hari ini kita mendapat penegasan dari Tuhan Yesus. Pelayanan sebagai hamba itulah yang membuat orang atau seseorang menjadi besar, menjadi terkemuka. Selamat melayani dengan kasih, semangat melayani, selamat melayani dengan tulus sebagai hamba. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, persekutuan doa oikumene di rumah maupun di tempat ini, mari kita bersatu di dalam doa untuk kita membawa negara kita di dalam tangan Tuhan. Bapa di sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kami memohon kepada Tuhan membawa pokok doa kami, yaitu bangsa dan negara kami, ya Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, wali kota, ya Tuhan. Bahkan kecamatan, sampai kepada kelurahan, sampai kepada tingkat RT, RW, ya Tuhan. Biarlah kami terus bahu-membahu dalam membangun bangsa kami, yaitu bangsa Indonesia. Supaya bangsa kami menjadi bangsa yang terkenal, bangsa yang termasyhur dan bijaksana, ya Tuhan. Dalam memimpin bangsa kami, ya Tuhan. Biar kami satu hati, satu sepikiran dan satu tujuan, ya Tuhan. Baik TNI Polri, ya Tuhan, Engkau berkati supaya kami saling mendukung. Sampai pada waktunya nanti Tuhan, pemilihan presiden kembali, Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Berikan roh kebijaksanaan kepada bangsa kami ini, kepada pemimpin kami, terkhusus kepada Bapak Presidennya Tuhan.
beri kesehatan ya Tuhan, hikmat akal budi datang dari Tuhan. Dan berkati ekonomi kami bangsa Indonesia. Dan rakyatnya juga Tuhan, sungguh menjadikan Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami memberkati kota kami juga Tuhan, kota Solo, Surakarta sekitarnya Tuhan. Berkati kota Solo ya Tuhan. Berkati TATP ya Tuhan, juga berkati pengurus Oikumene ya Tuhan. Bagi Pak Yani Condro, Bu Depi Tuhan, Engkau sembuhkan penyakitnya Bu Depi ya Tuhan. Dan kami akan percaya ekonominya Tuhan diberkati Tuhan. Dan apa yang dikerjakan tangannya diberkati dengan melimpah-limpah sehingga namamu ditinggikan dan dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Sebab kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus dan persetujuan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin. Ibu bapak saudara yang berbahagia dimanapun berada. Iya, tidak terasa kita akan segera selesai. Sebelum kita terima berkat Tuhan. Dan terutama tadi sudah terima berkat kebenaran firman Tuhan dari Romo Robertus. Kita boleh kembali melakukan aktivitas kita di sisa bulan Juli ini. Karena nanti kita akan segera memasuki bulan yang baru. Tahun 2022, bulan Agustus, di mana kita akan merayakan hari ulang tahun kita. Baik, kita akan tutup dengan satu pujian. Kita akan senangkan hati Tuhan dengan satu pujian yang akan diiringi dengan solo tunggal ya. Mas Yoas yang sudah lama kita nggak ketemu. Indah rencanamu Tuhan. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan. Ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu, indah rencanamu Tuhan. Amin. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan
indah rencanamu. Kini ku mengerti sekarang, Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat, Amin. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Ibu Bapak Saudara yang berbahagia dimanapun kita berada sekarang ini, marilah kita arahkan hati kita kepada Dia dan kita boleh mohon berkat-Nya. Bagi kita yang ada di studio, mari kita bangkit berdiri dan kita boleh menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, memberkati ibu bapa dimanapun berada, memberkati keluarga besar TA TV, memberkati kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dengan demikian persekutuan Ekumene Surakarta bulan Juli di Senin terakhir sudah selesai. Berkat Tuhan tidak pernah selesai. Selesai masalah kita tentunya, selesai kesehatan kita dan kita sembuh. Karena doa kita berkenan didengar dan dikabulkan. Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun berada. Shalom, berkah dalam. Matur nuwun.